teman-teman semua. Seperti di video pertamaku tentang proyek sosialku di Kalimantan ini, aku bersama Pak Sekolah SMP Usaba Santo Mikael Simpang 2 waktu itu menunjukkan satu ruangan yang sudah rusak dan tidak terpakai. Kami waktu itu bermaksud untuk merenovasi ruangan tersebut untuk dijadikan ruang budaya untuk anak-anak dan sekolahan. Nah, berkat para donatur dari Jakarta dan sekitarnya yang telah secara khusus menyumbangkan donasi untuk perbaikan ruangan ini, kami saat ini berhasil mewujudkan renovasi ruangan dan hasilnya itu bagus banget. Terima kasih para donatur. Di video kali ini, aku ingin menunjukkan bagaimana proses renovasi dari ruangan ini. Penasaran kan bedanya konstruksi di Kalimantan dan di Jawa? Apalagi dengan hasil before after-nya. Nah, di akhir video akan ada laporan biaya donasi, serta ucapan terima kasih dari Kepala Yayasan Usaba, juga dari Kepala Sekolah. Silakan ditonton videonya. Ruang budaya ini letaknya di sekolahan SMP di Simpang 2, tempat di mana aku 2 bulan tinggal di desa ini untuk mengajar anak-anak dan membantu di bidang pembangunan sekolah. Nah, ini Bapak Ruli. Halo Pak. Ini Pak Ruli, Bapak tukang yang waktu ngerjain proyek sebelumnya, yang proyek renovasi WC sekolah. Dan karena hasilnya bagus, jadi kita minta dia lagi untuk mengerjakan proyek ruang budaya ini. Pengerjaan pertama itu mengerjakan lantai nih. Nah, ini tuh biasa banget kalau di Kalimantan. Material utama rumah itu adalah dari kayu, lantainya itu juga dari kayu ulin. Kayu ulin ini itu kayu yang sangat kuat. Dan sekarang sih udah jarang banget untuk ditemukan ya. Tapi di bangunan-bangunan zaman dulu itu lantainya masih kayu ulin. Nah, karena bangunan ini juga udah dari lama banget, jadi lantainya masih bagus banget pakai kayu ulin walaupun sudah banyak yang rusak. Jadi kita tinggal menambahkan layer di atasnya itu memakai keramik supaya lebih rapi. Jadi tinggal dipasang kerambah sama kawat lalu disemen untuk di atasnya pasang keramik. Jadi pengerjaan seperti ini udah biasa ya kalau di Kalimantan. Jadi kayak ulinnya ini kayak kalau di Jawa itu kayak beton cornya kali ya. Jadi kita nggak usah ngecor atau nggak usah ngerombak si kayu ulin ini karena kayunya udah cukup kuat untuk menopang si semen bat keramiknya itu. Nah, ini kan karena emang gedung tua ya, jadi lantainya juga nggak rata. Makanya pas nyemen itu untuk juga meratakan si lantai supaya lurus gitu. Nah, ini juga makanya semennya ketebalan itu mereka ukur dibikin garis lurus sehingga nanti lantai keramiknya itu rata. Nah, ini dokumentasinya waktu aku nggak ada di situ karena lagi sakit kayaknya. Jadi ini tuh pas kepala sekolah dibantu sama teman-teman itu beli material sampai ke kota sebelah karena di desa itu susah banget cari material murah dan banyak. Makanya mereka harus sampai naik mobil ke desa sebelah, borong material dan bawa sendiri deh pulang ke proyek ini. Jadi ini salah satu tantangannya ya untuk proyek bangunan di desa karena ketersediaan material di desa itu dibanding di kota itu jauh lebih sulit dan lebih mahal jatuhnya kalau di desa. Pasang ubin yang perlu diperhatiin itu adalah ketebalan semennya yang dipasang sama tukang di bawahnya ubin itu ya. Karena kalau misalnya kopong, ubin akan cepat pecah. Makanya tukang harus juga ketok-ketok si ubinnya ini ya supaya nempel banget sama semen di bawahnya. Kalau semennya tuh ketebalannya harus segitu atau bisa lebih tipis lagi sih Pak? Ketebalan apanya? Ketebalan semennya di bawahnya ubin. Ya, ketebalan juga.
pertama ini tukangnya cuma 2. Pak tukang ini tuh baik-baik banget, banyak banget gue belajar dari mereka, ngajak ngobrol lah, lihat mereka kerja, gue tanya-tanya tentang konstruksinya dan sebagainya. Nah ini pas anak-anak itu ikut bantu-bantu para tukang. Keramik semua udah jadi, mereka mulai untuk bikin si frame dari kayu buat tiang-tiang penyangga. Ini BTW mereka ngelakuinnya itu hampir 90% pakai tangan ya, pakai gergaji, pakai palu, pakai tenaga sendiri lah, nggak dibantu mesin pokoknya. Mereka bikin perancahnya bahkan bikin sendiri pakai kayu-kayu yang bekas bongkar-bongkar dinding dalam. Jadi mereka benar-benar semuanya bikin sendiri ya, keren juga sih. Nah di minggu kedua ini Pak Ruli udah dapat bantuan, jadi total tukang sekarang ada 4. Tadi kan dinding dalam udah selesai di semen, sekarang mulai pengerjaan dinding luar. Nah kalau tadi teman-teman perhatiin ya, itu dindingnya itu bukan dinding batu, bukan dinding batu bata. Jadi sebenarnya dinding itu tipis banget karena layer dinding itu sebenarnya hanya kawat, sinet kerambah itu, lalu semen. Jadi ini juga konstruksi bangunan di Kalimantan yang menurutku tuh beda banget sama di Jawa. Konstruksi utamanya adalah kayu. Jadi untuk dinding di antara kayu-kayunya mereka hanya dinding tipis yang ringan gitu. Di bangunan yang nggak pakai batu, bangunan ringan kayak gini sebenarnya ada kelebihannya juga ya. Jadi dia lebih tahan gempa, yang pasti hemat biaya juga, sama kalau misalnya bangunannya itu suatu saat dirombak, kayu-kayunya itu akan bisa dipakai ulang. Bikin meja pun juga menggunakan konsep yang sama. Meja ini untuk meja TU, jadi sebagai kayak front desk gitu kalau lagi nerima tamu. Masak apa nih Pak? Masak apa Pak? Ayam kampung terong. Terong asam? Masam. Masak sendiri ya Pak ya? Iyalah, masak. Weh. Masak. Ya udah suka masak. Pakai cabe. Wih, cabenya banyak banget. Cabenya banyak banget. Ya. Tukang di desa susah gampang ya, karena kalau nggak kenal-kenal banget kita nggak tahu hasil bagus atau enggak, kerjanya bagus atau enggak, kadang-kadang suka lama banget kerjanya. Cuman Pak Ruli ini itu masih salah satu keluarga dari kepala sekolah, jadi dia ikut mau bantu juga dan kerjanya itu cepat dan rapi juga, makanya kita seneng banget sih bisa kerjasama dengan Pak Ruli dan tukang-tukang ini. Dan tukang-tukang ini pun masih satu keluarga juga dengan Pak Ruli.
pas bikin kusen buat jendela dalam. Kerennya tuh karena mereka mungkin skillnya udah tinggi, mereka tuh nggak butuh pensil atau garis ya, jadi mereka cuma tinggal gergaji dan hasil kemiringannya tuh ya bagus-bagus rapi-rapi aja gitu. Oh ya, jendela ada bagian dalam ini itu dari jendela luar yang kita pindahin aja ke dalam, jadi kita nggak usah beli jendela baru, melainkan kita manfaatkan barang-barang yang sudah ada dan bisa dipakai lagi. Nah, dinding bagian luar itu kita rombak abis-abisan, jadi dindingnya tuh kita buka semua, cuman pakai kisi-kisi kayu ya. Ini tuh sengaja supaya cahaya matahari bisa masuk dan juga angin juga bisa masuk sehingga ruangan itu adem. Ruangannya jadi kesannya kayak setengah terbuka gitu sama outdoor. Nah, ini saat para siswa ikutan nontonin tukang bekerja. Penasaran kan bakal jadinya kayak gimana ruangannya? Hah? Iya. Kalau kawan-kawan di depan, tolong serba menengah. Ini Bapak, Pak Ipinus. Tantangannya buat para tukang ya saat itu mengerjakan dengan kayu ulin ini. Kayu sangat keras sekali, apalagi pengerjaan hanya dengan menggunakan tangan. Masuk minggu ketiga aja nih teman-teman, tukangnya tuh kerjanya progresnya cepet banget, dan di minggu ketiga ini para tukang ngelanjutin pekerjaan fasad. Untuk bagian samping bangunan di bagian paling luarnya itu kita menggunakan kayu-kayu yang masih bagus, jadi tinggal dicat aja. Terus karena kita mau bikin teras depan juga, maka kita perlu beli kayu-kayu lagi. Ini dokumentasi saat mereka tuh bikin pondasi untuk teras depan. Keren banget deh, mereka sama sekali nggak pakai mesin berat apapun, semuanya pakai tangan. Kita juga pakai kayu-kayu ulin yang emang dari sejak dulu tuh masih ada di sekolahan. Ini dia hasilnya. Selesai tepat sehari sebelum aku balik ke Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Beda banget kan sama yang sebelumnya? Dengan adanya renovasi ini, ruang budaya bisa digunakan anak-anak dan sekolahan untuk latihan seni budaya, seperti menari, menyanyi, dan bermusik. Tidak hanya untuk anak-anak bisa belajar dan berlatih bersama dalam sini, tapi ruangan ini juga bisa terbuka untuk dipakai berkumpul para warga desa. Sebuah fungsi ruangan yang sangat berarti untuk kehidupan bersama di desa. Kalau dua ruangan ini berfungsi sebagai ruang kepala sekolah dan ruang TU, sehingga ruang guru yang sekarang itu tidak terlalu sempit. Selain itu, dengan ruang donasi, kami juga membelikan sekolah alat-alat musik, sehingga nantinya anak-anak di ruangan ini bisa belajar bermusik. Saya dengan ini secara khusus ingin berterima kasih banyak kepada para donatur dan siapapun yang telah mensupport karya sosialku di Kalimantan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik.
Bapak Ibu, para donatur, saudari dan saudara yang berpeduli kepada pendidikan. Saya Romo Julius Blasius Fitri Kutanto dari Yayasan Usaba Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, atas perhatian, cinta kasih, dan juga limpahan dana bagi kami untuk mengembangkan pelayanan bagi para anak didik di Ketapang secara umum. Secara khusus kami telah memberi bantuan untuk sekolah kami di area Simpang 2. Secara khusus pula di Simpang 2 SMP Mikael Usaba 5 mendapat banyak bantuan. Juga untuk area Semandang ada SD dan SMP Usaba Bali Semandang. Tentulah karya pendidikan di Kalimantan merupakan suatu keperluan mendasar dan belakangan ini menjadi mendesak untuk kita bela bagaimana para putra daerah di pulau yang akan menjadi ibu kota negara kita tidak menjadi bagian yang tersingkir dan terpinggir dari kemajuan. Kami berjuang dengan segala daya upaya untuk melayani mereka, dan terima kasih sungguh ada kepedulian dari banyak hati, banyak pribadi, dan semoga berkat ini terus mengalir dan melimpah bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada dan selalu sukses dalam pekerjaan kita. Saya Putrianus Mohi SPD, Kepala Sekolah SMP Santo Mikael Simpang 2. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kami dari sekolah kepada para donatur, terkhusus pada Bu Cindy dan teman-teman, baik donatur dari Jakarta, dari Jerman, dan dari manapun yang sudah ikut ambil bagian dalam pembangunan gedung sekolah kami, khususnya untuk gedung pusat budaya dan WC. Sekarang siswa-siswi kami tidak harus buang air kecil di hutan lagi. Sekarang mereka sudah punya WC dan sudah berfungsi dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Dan sekarang dalam proses menjalankan program untuk sebagai sekolah pusat kebudayaan, di mana mereka akan melaksanakan ekskul tarian, musik, itu di gedung baru yang baru dibangun, yang gedung perpustakaan lama sekarang menjadi aula. Dan nanti kita akan review gedungnya seperti apa yang sudah dibangun oleh teman-teman donatur. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan yang maha baik dapat membalas kebaikan Bapak Ibu donatur dengan caranya masing-masing kepada Bapak Ibu para donatur. Semoga selalu sehat. Kami dari SMP Santo Mikael Simpang 2 akan selalu mendoakan Bapak Ibu para donatur dimanapun berada. Salam sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih. Baik, ini ruangannya yang sudah dibangun. Hati-hati membawa kendaraan, jangan laju-laju, jangan digas-gas motornya ya. Ini ruangannya. Ini di sini ada ruang TU, ini ruang kepala sekolah. Nanti kita review ke dalam. Ini untuk sementara jadikan ruang tamu karena alat musik belum datang. Kalau sudah nanti mulai berjalan ekskul, mulai minggu depan kita sudah mulai latihan. Di sini ada latihan musik, latihan nari, paduan suara di sini semua. Ini untuk piala-piala yang sudah didapatkan oleh anak-anak. Ini ada piala-piala. Kemudian ini nanti ruangannya los. Ini akan kita simpan keluar. Ini kita review dulu. Ada ruangan. Ini TU belum ada tempelannya. Ini TU, kita lihat ya. Kita lihat. Ini ruangannya. Halo Bu Maria. Ini ada kepala TU Bu Ida. Halo. Ini ruangannya. Ini tempat pelayanannya. Jadi pelayanannya dari sini. Nah, dari dalam pelayanannya. Di belakang arsip.
belakang arsip. Nah, oke. Kita lanjut ke ruang kepala sekolah. Ini ruang kepala sekolah, pintu masuknya ada lemari. Nah, ini ruangannya, itu kursi saya. Ini ruangannya, ada kipas angin juga, sumbangan dari siswa kelas 9 yang tamat. Oke. Lanjut di bagian luar, ini ada pintu. Ini memang didesain khusus supaya hemat listrik, jadi tidak panas ruangannya, jadi angin langsung masuk. Ini ruangannya. Dan ini untuk sementara ini jadi tempat rapat guru-guru. Tuh ada peralatannya. Jadi untuk sementara, kalau sudah ekskul nanti ini jadi akan kegiatan siswa semua. Siswa juga boleh belajar di sini. Oke. Ini nampak dari dalam keluar seperti ini. Luar biasa, bangunannya sangat bagus. Warna putih. Lampu sudah diinstalasi. Diinstalasi sendiri. Di sini ada, di ruang kepala sekolahnya ada foto-foto kepala sekolahnya. Foto sayanya belum ada.